desa di Karangrejo, Purwosari, Giripolyo, Kulon Progo. Nah, teman-teman, desa Purwosari sendiri tepatnya berada di dusun Ponces, Purwosari, Giripolyo, Kulon Progo, di daerah pegunungan Menoreh. Nah, mereka itu adalah salah satu dusun yang melestarikan kesenian kuda lumping atau jatilan yang disebut di sana. Dan hari ini kita bakalan wawancara 3 narasumber penting yang ada di dusun Ponces, yang kebetulan hari ini mereka lagi adain kesenian untuk merayakan merti dusun yang ada di dusun tersebut. Jadi kita bakalan eksplor ke sana, kita bakalan lihat gimana sih kesenian jatilan di sana, gimana sih sejarahnya, terus gimana sih tanggapan para penonton di sana tentang kesenian tersebut yang ada di desa. Padahal desa terkecil loh, tapi mereka masih melestarikan. Yuk simak lebih detail. Saya izin bertanya, mau wawancarai Bapak terkait dengan kesenian jatilan ini. Kan kesenian jatilan tuh udah ada di Yogyakarta dan tepatnya kan udah ada di Kulon Progo juga. Nah, kenapa kok bisa sampai ada di dusun Ponces ini dan ada kelompok jatilan berada di sini gitu loh Pak? Oke, terima kasih. Yang pertama tentunya kita sebagai warga masyarakat, sebagai tokoh muda, kewajiban kami adalah melestarikan seni dan budaya yang ada di dusun. Nah, terkait dengan kenapa kok ini ada di sini, tentunya dulu kita tidak tahu sejarahnya pasti, tapi ya jelas saya rasa ini adalah untuk mengisi kegiatan budaya yang ada di dusun Menoreh, dusun Ponces di perbukitan Menoreh ini. Nah, terkait dengan jatilan ini, di dusun Ponces berdiri sejak tahun 1967 yang sebagai promotor utama atau tokoh intelektualnya dulu Pak Mujiarjo almarhum. Nah, saya sebagai mungkin bisa dikatakan generasi kedua gitu. Artinya kita hanya memastikan sejarah saja gitu. Jadi kita tidak tahu pasti kok kenapa, tapi saya mengira-ngira ini untuk mengisi kegiatan hiburan khususnya kebudayaan yang ada di dusun Ponces ini. Sama banyak dari peminatnya tuh dari kalangan yang orang tua atau dari semua kalangan ada di kelompok kesenian jatilan Ponces ini Pak? Untuk peminatnya 60% ini di golongan tua dan 40% bisa katakan golongan muda. Nah, kita mungkin tahun-tahun ini kita akan merah generasi untuk kalangan yang lebih muda lagi untuk bisa mengembangkan potensi lokal khususnya kebudayaan jatilan ini. Sama satu lagi harapannya untuk kesenian jatilan di Yogyakarta, di Kulon Progo khususnya yang ada di dusun Ponces ini apa Pak kalau boleh tahu? Tentunya seni jatilan ini bisa berkembang, minimal bisa dijaga, dipelihara kelestariannya sehingga nanti bisa diwariskan kebudayaan ini ke anak cucu kita. Itu harapannya pasti. Kemudian tentunya harapan selanjutnya bisa untuk hiburan masyarakat dengan biaya yang sangat ringan, bisa dinikmati semua kalangan, dan tentunya akan mendapatkan dampak positif khususnya untuk pelaku-pelaku UMKM, pelaku-pelaku pedagang yang ada di dusun Ponces dan sekitarnya. Baik, terima kasih Bapak atas jawaban yang diberikan. Saya Anggita Dulingga dari Universitas Negeri Yogyakarta dari Prodi Pendidikan Sejarah. Sangat berterima kasih pada Bapak. Bapak ini termasuk pengurus dari kesenian jatilan ya Pak ya? Ya, saya pengurusnya. Ya. Terima kasih banyak Bapak. Oke, baik. Terima kasih kembali. Ya. Salah satu kesenian yang sudah familiar di kalangan masyarakat yaitu kesenian kuda lumping atau yang di desa saya disebut dengan jatilan. Jatilan atau kuda lumping ini juga dikenal sebagai jaran kepang. Tak hanya di Yogyakarta, kesenian ini salah satunya ada di beberapa daerah seperti Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat yang masing-masing pasti memiliki bentuk pertunjukan dengan kekhasan masing-masing.
Baik Bapak, perkenalkan nama saya Anggita Dwigar dari mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta dari Prodi Pendidikan Jara, Fakultas Ilmu Sosial, Hukum dan Ilmu Politik. Saya di sini mau izin mewawancarai Bapak. Ya. Bapak ini namanya siapa kalau boleh tahu? Saya Sarwidi. Oh iya, Bapak udah menari ini berapa lama Pak? Saya 2 kali ini. 2 kali ini. Kenapa kok di era revolusi tahun 2024 ini kan udah maju ya Pak, udah banyak modernisasi gitu. Tapi bapaknya udah sepuh gini tapi masih semangat buat nari jatilan gitu. Itu kenapa Pak kok bisa semangat gitu? Itu filosofinya adalah melestarikan spirit nenek moyang kita. Oh iya. Yang menggerakkan secara rasa, pikiran, irama seni yang kemudian makna realitanya mengumpulkan orang, media ketemu, nyambung, dan secara rasa senang menghibur, biar bergairah hidup. Bapaknya sangat bersemangat sekali teman-teman. Harapannya untuk kesenian jatilan ini apa Pak? Terutama buat dusun Ponces. Oh, ini dilestarikan, tapi kemudian makna-maknanya yang diimplementasikan, dan barangkali berikutnya juga harus ada generasi ya. Walaupun ada satu seni-seni yang bersifat modern, tetapi itu tidak meninggalkan nilai-nilai dari seni-seni tradisional. Ya, baik Bapak. Terima kasih. Itu saja sih Pak wawancara dari saya. Maaf mengganggu waktunya ya Pak ya. Terima kasih. Jatilan sendiri berasal dari kalimat berbahasa Jawa, jarane til-tilan tenan, atau dalam bahasa Indonesia, kudanya benar-benar joget tidak beraturan. Hal ini bisa dilihat ketika awal penari tanpa menari serasi hingga utamanya ketika penari mulai kerasukan dan menari tidak beraturan. Meski tidak ada sejarah secara tertulis, namun berbagai cerita verbal dari mulut ke mulut yang menghasilkan pemaparan bahwa jatilan adalah kesenian yang mengisahkan sebuah perjuangan Raden Fata dibantu Sunan Kalijaga yang melakukan pendekatan masyarakat. Nah, berikutnya saya akan mewawancarai dari penonton itu sendiri tentang bagaimana jatilan itu dan menurut mereka bagaimana. Mau tanya nih Mbak, kenapa sih banyak kok di era modernisasi sekarang tahun 2024 banyak kesenian-kesenian yang lebih modern, kayak banyak lagi hiburan-hiburan yang modern kayak konser dan sebagainya. Kenapa Mbaknya kok memilih untuk menonton kesenian jatilan ini? Karena saya ingin melestarikan budaya kita sendiri sih, dan ini tempatnya juga terjangkau, dekat, dan ini juga nggak bayar. Oh gitu, nggak bayar ya Mbak ya? Mungkin parkir kalau di masuknya itu nggak bayar. Sama satu lagi Mbak, harapan Mbak untuk kesenian yang ada di Yogyakarta, termasuknya yang ada di dusun ini tuh apa? Ya semoga bisa berkembang terus. Ya. Terima kasih ya Mbak ya, terima kasih. Nah itu dia teman-teman hasil dari wawancara aku, hasil dari penelitian aku tentang kebudayaan di desa aku sendiri. Jadi gimana ya, kesimpulannya ternyata di Yogyakarta, khususnya yang ada di Kabupaten Kulon Progo di daerah pelosok, masih banyak loh kebudayaan yang masih mereka lestarikan sampai sekarang. Padahal mereka sendiri itu udah fasilitasnya aja kurang memadai, dan dengan kesederhanaan mereka tuh kayak semangat banget untuk melestarikan kebudayaan itu. Jadi kita sebagai pemuda era Gen Z harus terus semangat untuk membangun kebudayaan dan melestarikan kebudayaan yang ada. Gitu teman-teman. Mungkin itu aja sih yang bisa aku sampaikan. Semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Sampai ketemu lagi di next video aku. Doain aku dapat nilai yang bagus dari dosen aku ya teman-teman.